Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa yang selalu berbahagia. Hari ini kita memasuki perkuliahan online sesuai dengan jadwal yang perkuliahan biasanya. Untuk memulai perkuliahan ini, kami persilakan semuanya berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga perkuliahan hari ini betul-betul membawa manfaat dan barokah, dan kita dalam kondisi apapun, meskipun suasana gempuran corona melanda Indonesia, tapi semangat belajar dan untuk mencari ilmu harus tetap kita pertahankan. Oke, untuk sore hari ini kita akan membahas materi program penyuluhan. Sesuai jadwal biasanya, hari ini saya akan membedah apa sih program penyuluhan. Harapan saya nanti dengan beberapa penjelasan dari adik-adik mahasiswa bisa mencerna, bisa memahami, dan nanti kita bisa langsung diskusi secara online. Oke, untuk pendahuluan perlu diketahui bahwa program penyuluhan ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Ini adalah penyempurnaan. Tapi sebelumnya dari program penyuluhan ini sejak zaman Belanda, zaman era penjajahan, era penjajahan Jepang itu sudah berjalan, tapi terus disempurnakan hingga akhirnya terbit undang-undang. Tujuan utama dari penyempurnaan program ini agar arah dan tujuan dari perencanaan program penyuluhan ini betul-betul bisa meningkatkan SDM-nya tenaga penyuluh, meningkatkan SDM-nya petani, dan sasaran dari transfer ilmu dan teknologi kepada petani maupun peternak ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan perlu kita pahami lagi keterpaduan. Jadi keterpaduan program dari pusat sampai ke daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan ini berjenjang dan satu kesatuan, sehingga berjalannya program itu betul-betul mengakar sampai di tingkat daerah. Harapannya apa? Supaya petani bisa mengakses teknologi, menerima transfer teknologi yang disampaikan oleh tenaga-tenaga penyuluh yang ada. Harapannya dengan adanya transfer teknologi ini, maka usaha tani mereka, usaha peternakan mereka akan mengalami peningkatan hasil yang lebih. Oke, masuk ke tujuan. Yang pertama, menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Artinya semua penyelenggaraan penyuluhan diatur. Yang kedua, memberikan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja. Jadi dalam penyusunan rencana kerja itu ada acuan, ada dasarnya. Supaya apa? Ini betul-betul terprogram sesuai kebutuhan masyarakat, sesuai kebutuhan petani, sesuai kebutuhan ataupun sesuai kondisi dengan SDM penyuluh yang ada. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian atau Muskenbang tahun berikutnya. Jadi artinya perencanaan tahun ini akan berkesinambungan untuk tahun-tahun berikutnya. Harapannya apa? Supaya berjalannya program pembangunan itu antara tahun satu dengan tahun lainnya itu ada kesinambungan. Itu harapan. Sasaran penyusunan program adalah para penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha di setiap tingkat dengan difasilitasi oleh unit kerja masing-masing tingkatan. Ini maksudnya unit kerja pusat, daerah tingkat provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan ini ada unit kerjanya dalam sebuah penyusunan program. Macam-macam program. Yang pertama, program penyuluh tingkat desa, program kecamatan, program kabupaten, program provinsi, sampai program pusat. Saya kira ini cukup bisa dipahami. Lanjut, untuk waktu ini menyesuaikan masing-masing dari kabupaten kota dan ada. Biasanya mendekati masa-masa penganggaran. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, hal yang
harus diketahui oleh para mahasiswa. Unsur program penyuluhan ini yang pertama adalah keadaan, yang kedua adalah tujuan dari program itu sendiri, yang ketiga permasalahan, yang keempat rencana kegiatan dari program penyuluhan. Oke. Keadaan ini menggambarkan fakta-fakta atau informasi baik di keadaan petaninya, sosiologi dari masyarakatnya, kebutuhan kondisi dari ilmu yang mau ditransfer itu apa, terus kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya itu bagaimana. Ini harus terakumulasi di sini. Supaya apa? Dalam penyusunnya nanti program ini betul-betul bisa masuk, meresap dan mengakar di tingkat petani atau peternak. Tujuan dari diadakannya program penyuluhan yang pertama ini adalah menggambarkan mengenai keadaan pelaku utama usaha, menggali permasalahan maupun potensi keluarga maupun lingkungan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, spesifikas, jadi bisa diukur, dapat dikerjakan, realistis, dan memiliki batas waktu untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, ini menggambarkan layak sasaran, terus perubahan perilaku, kehendak yang dicapai, kondisi yang akan dicapai, sampai derajat kondisi yang akan dicapai dari adanya program. Nah, untuk permasalahan ini lebih banyak mengangkat faktor-faktor mulai dari perilaku dari peternak atau petani sendiri, dari perubahan tradisional bagaimana bisa mengarah ke lebih maju dengan adanya apa? Adanya inovasi, adanya kreativitas dan transfer teknologi. Terus faktor lingkungan yang ada ini bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan modal, ini lebih dari itu. Terus yang ketiga, kondisi atau kemampuan SDM dari penyuluh sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan mereka mentransfer teknologi, wawasan yang dimiliki supaya bisa merubah mindset dari petani atau peternak ya. Rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini menggambarkan mulai dari tingkat kemampuan, ini mengerti pengetahuan sikap dan keterampilan pelaku utama pemilik usaha. Terus yang kedua, ketersediaan teknologi atau inovasi, sarana dan prasarana serta sumber daya pendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, tingkat kemampuan meliputi pengetahuan keterampilan, sikap, baik di tingkat petani maupun tenaga pendidik sendiri. Yang keempat, situasi lingkungan fisik, sosial, budaya. Jadi tata kehidupan masyarakat bagaimana, kira-kira penyuluhan yang pas untuk mereka itu bagaimana. Jangan sampai nanti penyuluhan audiennya itu masyarakat yang bahasanya kita menyampaikan tidak kita pahami. Artinya di Indonesia itu kan banyak sekali masyarakat yang memiliki berbagai suku budaya, bahasa berbeda, sedangkan yang penyuluhnya dari Jawa lupa memakai bahasa Jawa. Jangan sampai ini menyebabkan transfer teknologi nanti tidak sampai, bahasanya sulit dipahami oleh kaum. Yang kelima, alokasi pembiayaan yang tersedia. Ini terkait dengan perencanaan program. Terus yang keenam, siapa yang melaksanakan? Jelas yang melaksanakan ini adalah tenaga-tenaga penyuluh yang disiapkan pemerintah dengan SDM yang ada. Sedangkan sasarannya siapa? Para petani, pelaku usaha maupun peternak. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk tabulasi atau matrik. Ini berisi mulai masalah kegiatan metode, terus ruang, sasaran, frekuensi, lokasi, sampai sasaran terakhir nanti apa yang akan dituju. Itu tertuang semua dalam program. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Jadi untuk program dari tataran tingkat
pusat ini akan mengakumulasi semua kebutuhan dari seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada seluruh Indonesia, terus mengakar ke tingkat provinsi. Provinsi ini sebagai pelaksana di tingkat 1, ini mengakar ke tingkat daerah yang ada di tingkat kabupaten, kota, dan selanjutnya ini mengakar ke tingkat kecamatan. Nah, dari permasalahan-permasalahan di tingkat bawah ini terakumulasi nanti di bawah tingkat ke tingkat atas berikutnya dan dipecahkan. Kira-kira solusi apa dan bagaimana cara memecahkan tertuang dalam program pembunuhan yang harapannya nanti semua transfer teknologi, transfer ilmu, model-model inovasi pertanian, model inovasi peternakan ini nanti bisa diterima oleh masyarakat yang harapannya nanti tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami perubahan. Itu tujuan utama diadakannya program penyuluhan. Ya, semoga dengan beberapa penjelasan ini bisa membuka wawasan dari adik-adik mahasiswa dan bisa mencerna dari materi yang kita kirimkan secara online. Harapannya dengan setelah penjelasan ini, saya harapkan ada diskusi atau tanya jawab secara online dan saya akan menjawab dengan via online juga. Oke, sedikit penjelasan untuk kuliah hari ini. Semoga manfaat dan jangan lupa semangat belajar dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.